Ya, terima kasih teman-teman yang sudah datang, yang sudah daftar, yang sudah meluangkan waktu hadir. Ini perkenalkan saya Cesar. Ini sebagai moderator malam ini. Sebagai moderator malam ini ya, yang akan memandu jalannya acara. Waduh, kayak opo. Kita udah kedatangan Mbak Ismi. Mbak Ismi apa kabar? Alhamdulillah. Baik Sehat. Ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Penting Malam sehat-sehat. 29 loh. Ya. Terus Mas Dino apa kabar? Halo, baik sekali. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya. Kita udah makin nambah orangnya, ini udah ada 19 orang yang masuk. Kayaknya makin akan tambah lagi soalnya yang daftar ada 57 loh. Wah, banyak juga ya. Iya. Banyak nggak tuh? Banyak itu. Yo, banyak. Nah, oke. Jadi sesuai tema nanti kita akan membahas gimana dua teman kita ini, Dino dan Ismi, masing-masing dia membangun brandnya sendiri. Dino, ini kalau yang belum kenal, dia tuh pemiliknya Dino Taiti. Seperti namanya jualan itu ya, teh Thailand ya. Betul sekali. Nah, terus Mbak Ismi ini pemiliknya kedai Ismi dengan menu andalannya apa? Ayam keju ya? Apa Dek Dino menu andalannya? Apa ya? Ayam hot cheese sih kalau nggak salah ya. Ayam keju pedas. Betul sekali. Ya, jadi trendsetter di Jepara. Ya, ini jadi dua pengusaha muda di Jepara. Ini perlu saya perkenalkan karena ada pendaftar itu yang dari Bogor, ada yang dari Magelang, ada yang bahkan dari Padang ini. Jadi bahkan sampai luar pulau ini di luar dugaan ini. Ada yang dari mana? Magelang juga. Siapa? Magelang bahkan Padang. Oh wow, hai, salam kenal semuanya teman-teman. Iya banyak ya. Oke, jadi sebelum nanti tak tanya macam-macam, ini silakan memperkenalkan bisnisnya dulu sih. Dino ini gimana? Bisnisnya apa nih? Bisnis saya ada di bidang food and beverage yang lebih-lebih ke minuman. Awalnya minuman teh Thailand, Thai tea. Dan lama-lama menjamah ke minuman-minuman lain, terus ada snack-snacknya juga. Bisnis food and beverage. Ya, makanan dan namanya minuman. Ya, makanan dan minuman snack. Kedai Dino Thai Tea. Awalnya memang jualnya cuma itu Thai Tea, tapi lama-lama kalau ke minuman-minuman lain juga sih. Ya, oke. Merambah ya, jadi ya nggak cuma teh Thailand, nggak cuma Thai Tea ya. Oke. Terus Mbak Ismi, monggo diceritakan sedikit singkat gimana kedai Ismi apa itu biar teman-teman lebih tahu. Oke, terima kasih Mas Cesar waktunya. Kenalan dulu ya. Halo, saya Ismi. Saya ibunya ya, kalau saya bilang ibunya kedai Ismi. Jadi yang melahirkan ke dunia kedai Ismi. Kedai Ismi itu adalah kedai yang olahannya itu berbahan dasar ayam, semuanya ayam. Jadi dari diolah crispy, diolah segala macam, ada yang katsu dan lain sebagainya. Tapi base-nya itu adalah ayam. Sejak semula, awalnya itu kita boomingnya karena dulu kedai Ismi adalah yang paling pertama kali, semoga saya nggak salah, paling pertama kali melaunching menu ayam pedas keju kekinian. Nah, yang kebetulan pada waktu itu belum ada di Jepara, terus masyarakat menilai itu sebagai sesuatu yang baru, terus langsung. Ini memang kalau koneksinya tidak stabil gini ya. Oke, sambil nunggu Mbak Ismi masuk, saya Mas Dino. Ya, gimana Mas? Gimana ya? Ini Mas Dino kan bikin Dino Thai Tea. Nah itu kisah awal mendirikannya itu gimana tuh dulu? Ide gimana, inspirasinya, bla 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 gitu.
inspirasinya awalnya itu memang baru suka apa ya, nama Thai tea itu baru awal-awal tahun 2018 itu. 2018 awal itu baru dengar namanya Thai tea. Sempat penasaran waktu jalan keluar kota, cobain. Ada satu brand itu jual Thai tea yang lumayan populer lah yang di kota itu. Aku cobain dan rasanya loh kok enak. Terus akhirnya coba-coba ke brand-brand lain. Setiap kalau jalan ketemu stand Thai tea yang lain, aku cobain dari harganya yang bisa dikatakan murah sampai yang mahal. Rasanya tuh ada yang murah pun enak, mahal pun tidak enak. Jadi itu saya ketahuan banget di situ, punya inspirasi di mana waktu itu saya nggak terlalu banyak kerjaan juga. Coba di Jepara kan juga belum banyak ada, dan ada pun nggak terlalu open, istilahnya kayak belum nggak booming lah. Nah, itu kayak saya jadiin kesempatan buat saya buat buka Dino Thai Tea. Jadi awalnya itu saya pun nggak langsung buka kedai, bukan sih, lewat open order di internet, pemasarannya lewat Instagram sama WhatsApp itu. Oh, jadi awalnya karena ngelihat ada bisnis Thai tea juga di kota lain, terus dicoba kok enak, tapi di Jepara nggak ada gitu ya? Jeparanya nggak ada, jadi pengen coba di Jepara itu gimana reaksi pasarnya. Oke, melihat peluang gitu ya, karena di Jepara nggak ada gitu kan. Benar. Nah, ini Mbak Ismi udah masuk lagi, apakah udah bisa sambung? Hai, aduh maaf ya. Aku nggak tahu kenapa ya. Coba aku tadi dari atas terus aku turun ke bawah, siapa tahu ini sinyalnya lebih bagus. Oke. Sebentar. Oke, tapi ada suara-suara, dengar nggak ya? Oke, tadi ngelanjutin yang tadi ya. Jadi awalnya emang ngebuka kedai Ismi itu gara-gara dengeran. Iya, dengar kok. Oke, jadi emang kedai Ismi awalnya tuh dikenalnya gara-gara menu makanan pertamanya yaitu hotchisi. Terus gimana mulainya? Sebentar. Gimana mulainya? Itu pas waktu aku kan penasaran kan, dulunya tuh ada menu ayam hotchisi, apa di mana ya? Ayam Ricis. Terus kayak di Jepara kan nggak ada sama sekali. Terus kemudian gimana ya caranya kalau misalkan aku harus pergi ke Semarang, kan effort banget kan. Saya aku masak kok nggak enak, katanya nggak enak. Terus coba lagi. Percobaan ketiga kalau nggak salah, masalah sama kejunya, masalah sama apa-apanya. Akhirnya percobaan ketiga itu berhasil. Terus saking senangnya itu nggak kepikiran buat beli bikin kedai Ismi awalnya. Terus ngundang teman-teman, aku masak enak loh, ini berhasil kali ini, gue bilang gitu kan. Terus aku undang mereka buat makan bareng. Terus udah sama mereka diposting, terus apa tuh, banyak yang nanya gitu kan. Nah terus akhirnya tersebarlah bahwa si Ismi sekarang jualan kayak gini, menu kayak gini gitu. Itu Mas Cesar awalnya. Aku gak diundang ya nyobain. Waktu itu antum di mana ya? Rumahku juga deket sih, nggak pernah dikasih. Iya, kita waktu itu belum ketemu. Aku belum pernah ketemu Dino secara langsung. Belum pernah secara langsung juga ya. Iya. Ketemunya waktu Dino mau memulai Dino Thai Tea itu baru ketemu. Benar. Boleh cerita sedikit? Ya boleh. Nah, jadi tuh gini, waktu hari kedua Dino Thai Tea buka online, tanggal 4 Juni 2018, itu si pemilik kedai Ismi, Mbak Ismi ini ngajakin Dino buat jual minumannya di tempatnya. Gitu, hampir kolaps lah ceritanya. Collab, Dino gimana kalau kamu jualan minum tempatku? Terus aku mikir-mikir, sempat mikir panjang itu, karena waktu itu dengan perhitungan stok dan gimana-gimananya, karena itu aku waktu lalu buat sendiri, jadi kayak tenaga pun nggak ada, nganter-nganter waktu itu saya sendiri liftnya.
kayak nggak punya waktu deh kayak perasaan. Jadi ya akhirnya nggak jadi collab itu sih. Awalnya kenal Mbak Ismi dari situ saya. Ya kan Mbak Ismi? Gara-gara salah satu teman kami ya. Nah, Mas Cesar juga tahu itu kayak yang mempertemukan aku sama Dino. Ya. betul. Iya, jadi sahabatnya Mas Cesar waktu itu yang menemukan aku sama Dino. Cerita kalau keponakannya, which is Mas Dino ini keponakanku lagi bikin ini loh gitu. Terus dikenalin ke aku. Jadi memang kita jadi ketemu deh. Memang dari lingkaran-lingkaran dekat ya. Ngomong-ngomong tadi aku ada sesuatu yang menarik. Tadi kan Mbak Ismi bilang nyoba berapa kali gagal. Itu gimana sampai kepikiran ayo dong jangan menyerah di percobaan pertama kedua, tapi coba terus sampai dapat yang enak gitu. Iya, jadi rasanya tuh penasaran gitu ya. Rasanya tuh penasaran kok ini kayak gini, ini sebenarnya kurang ini deh. Oke. Jadi setiap percobaan itu ditulis kayak mungkin nambahin gulanya segini 1 sendok. Oh ternyata kalau 1 sendok itu rasanya jadi kayak gini. Nanti ditambahin cabenya misalkan. Terus yang paling menarik itu dulu aku nggak bisa bikin saus keju semulus itu. Gimana ya caranya ya? Sampai akhirnya muter terus abis bangun tidur itu keingetan, jadi kayak apa ya, memunculkan rasa penasaran ketika kita tuh belum sampai di titik yang kita mau gitu loh. Jadi kayak kebawa pikiran terus sampai akhirnya oh iya kenapa nggak diginiin aja dengan begini. Akhirnya terus pas dicoba berhasil itulah aku saking senengnya sampai ngundang teman-temanku makan itu. Intinya cuma mau sharing kebahagiaan aja bahwa aku berhasil masak padahal udah berapa kali gagal gitu, nggak ada kepikiran buat dijual awalnya gitu. Jadi kalau dibilang gitu sih, jadi emang harus dicoba beberapa kali sampai menemukan titik yang paling kita mau, karena itu kebawa pikiran bener gitu ya Dino ya. Betul sekali, mirip kok ya, mesti awalnya nggak langsung mulus ya Mbak. Ya. Betul. Langsung ketemu formulanya. Kalau Dino berapa kali nyari formula sampai nemu yang rasanya pas? Istilahnya sampai mulus perut sih. Beneran. Jadi itu saya nemuin formula itu dari beberapa bahan. Nyoba-nyoba. Ada sampai berapa kali, pokoknya sebelum dijual itu ada kalau ruginya, bukan rugi ya, istilahnya risetnya itu lumayan banyak sih kalau. Ya, karena kalau gini sih, kalau aku nggak pede, nggak cocok, masa dijual gitu kan. Itu sampai, pokoknya itu kan saya minuman, nyobanya itu waktu lalu, awalnya ada 5 rasa. 5 rasa itu sampai gimana caranya fix sampai bisa dijual, itu sampai perut mules sih, perut sakit ya. Itu jujur banget, itu cerita asli. Diminum sendiri. Oh, iya. Dicoba. Diri sendiri jadi bahan percobaan ya. Enak. Jadi satu takaran nggak cocok, ganti lain. Satu takaran nggak cocok, ganti lain. Itu ada 5 rasa sih waktu lalu itu. Tapi ada satu lagi yang bikin penasaran. Waktu itu Dino kan katanya dia inspirasinya dari keluar kota, lihat ada merek lain, terus ternyata enak. Iya, betul. Nah, itu kenapa akhirnya memilih untuk bikin merek sendiri, merek Dino Thai Tea, daripada buka waralaba alias franchise gitu kan. Dengan nama yang sudah terkenal kan, orang udah kenal gitu. Lebih ke apa ya? Di saat itu dengan modal yang kecil nggak bisa buat. Dino nge-freeze juga. Ngambil waralaba sih. Jadi yang paling, jadi kecil-kecilan. Coba dulu waralaba juga di waktu itu. Saya tahu itu dia nggak waralabain gitu. Dia kan close franchise dia itu. Nggak gampang ya ngambil waralabanya. Terus akhirnya karena saya buka
Dino tadi kecil ini sih secara online. Kalau Mbak Ismi kan agak beda ya, karena memang waktu itu cuma coba-coba. Iya, betul. Tapi yang jatuh dari langit kayaknya ya. Gimana Mas Cesar? Nah ini Kalau saya biasanya orang awal-awal bikin bisnis itu kan tantangannya lumayan banyak ya, karena ya belum punya pengalaman, bla bla bla. Kalau Dino sama Mbak Ismi sendiri gimana itu? Tantangan-tantangan awal waktu bikin bisnis itu kayak gimana? Bisa dibagikan ke teman-teman nih. Dari siapa? Mbak Ismi dulu, monggo. Oke. Tantangannya yang paling pertama itu sebenarnya dari diri sendiri sih. Kayak kadang orang kalau misalkan jualan, itu kan satu, ada orang gengsi atau malu gitu kan. Apalagi dengan berbagai jaket atau ya pokoknya embel-embel yang tersemat lah gitu. Misalkan contoh, kok udah tinggi-tinggi di sekolahin sampai S1, kok cuman pengen jadi pengusaha sih ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi awalnya tantangan itu kuping harus kebal banget sama omongan-omongan kayak gitu. Dan waktu itu kan 2018 ya. 2017-nya tuh aku habis dapat kesempatan buat exchange gitu. Itu makin, di kuping rasanya bergema sekali. Wah, kok habis jauh-jauh dari sana dapat beasiswa, kok pulang-pulang cuma jadi ini, itu cuma pengen gorengin ayam. Itu tantangannya pertama gitu. Jadi mulai dari menyiapkan mental diri sendiri, harus kokoh dulu menghadapi omongan-omongan tetangga, netizen gitu ya. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua, kalau tantangan dari aku sendiri, kalau yang awal banget dulu itu karena jadi aku waktu itu sudah agak sedikit melirik ke ini kayak budaya minim sampah gitu. Waktu itu udah mulai kayak gitu. Nah, terus waktu itu kan aku belum di Grab. Jadi caranya itu aku kolaborasi sama beberapa tukang Grab. Nah, beberapa tukang Grab ini aku kasih kantong mereka satu gitu kan. Nah, buat apa? Biar reducing mengurangi kantong plastik gitu. Nah, tantangannya datang dari pelanggan. Dibilang macam-macam, kok pelit banget sih, emang berapa sih itu kantong plastik itu harganya gini. Awalnya kayak gitu, tapi secara nggak langsung itu omongan-omongan yang diomongin sama orang-orang itu pelan demi pelan itu nge-branding ternyata. Jadi kedai Ismi nggak cuma kayak kelihatan hocisinya aja, tapi juga sedikit value yang aku masukin ke konsep bisnis ini. Itu pelan meskipun emang masih kalah ya, sampai sekarang pun masih sering kalah karena emang susah mengedukasi, jujur tidak mudah, tapi pelan-pelan banget. Jadi mulai dari situ dikomplain, tapi aku tetap aja. Terus mulai mundur, oke ya udahlah gimana lagi, tapi terus aku ganti lagi dengan inisiasi itu yang mengeliminasi penggunaan sedotan plastik. Itu sampai dengan sekarang. Jadi kedai Ismi nggak pakai sedotan plastik. Jadi pas waktu udah ada kedainya, kan jadi kita 3 bulan kita jalan di rumah, terus abis itu nekat-nekatan gitu ya, sewa kedai. Terus pas waktu di kedai itu ada sedotannya dari Stand Pro waktu itu. Nah waktu itu orang-orang bingung, masih heran, apa nih. Terus aku dari situlah diedukasi, iya Kak, ini adalah komitmen kami untuk sedikit mencintai lingkungan dan dengan cara menerapkan budaya minim plastik, mulai dari kecil, kayak gitu. Jadi ngedukasinya pelan-pelan. Nah secara nggak langsung itu sedikit demi sedikit agak nempel di konsumen kita, gitu. Jadi sekarang konsumennya udah terbiasa ya sama itu ya? Masih belum terbiasa 100%, tapi kalau misalkan tukang Grab kayak gitu-gitu dia udah mulai bisa kayak menjelaskan. Kita juga ada kolaborasi kan sama komunitas Jepara Green Generation, jadi kita
kami bekerja sama dengan itu DLH juga memberikan kantong tas itu berulang kali pakai. Tapi sayang sekali mungkin karena prototipe-nya juga nggak didesain dengan sangat bagus gitu sehingga bisa memudahkan teman-teman Grab untuk bawa. Jadinya sekarang masih challenging banget sih. Jadi ada yang masih pakai, ada yang enggak kayak gitu-gitu. Itu sih tetap jadi PR kok itu pengurangan plastik. Ya, semoga nanti cepat ini ya menyesuaikan. Kalau Dino sendiri gimana? Tantangan awal waktu membangun Dino Taiti ini kayak gimana? Tantangannya sama sih, lebih ke diri sendiri ya. Bidang yang mau tak masukin ini food and beverage ini aku belum pernah sama sekali nginjak ke usaha kayak gini ini. Jadi emang ceritanya kalau di sini babat alas, cari jalan sendiri, cari tahu dari awal mau buat online sampai jadi kedai itu emang benar-benar cari tahu pengalamannya itu tuh yang jadi tantangannya di situ sih. Oh ya, ini Dino Taiti bisnis keberapa? Pertama atau bukan? Kalau ini saat ini sih bisnis saya cuma satu, yang Dino Taiti ini aja. Sebelumnya itu ada pernah mebelan, servisan toko komputer, dan yang terakhir Dino Taiti. Yang lain-lainnya waktu mebelan dan komputer ini nggak bertahan lama sih. Kalau Ismi ini, kedai Ismi itu bisnis pertama kalinya kan? Bisnis pertamanya Ismi. Kedua. Oh, kedua ya? Kedua. Ya, jadi dulu aku pernah ngediriin namanya Jali Kitchen. Itu catering sehat gitu, tapi di Solo waktu itu. Karena satu lain hal, aku harus balik kampung ke Jepara, terus akhirnya itu dapat rezekinya jadi kedai Ismi. Gitu Mas. Jadi kedua sama ya, pernah mengalami kegagalan juga. Gak apa-apa, tapi gak kapok kok. Ya, berarti dari tadi intinya adalah salah satu pelajarannya itu jangan kapok. Gitu ya. Kalau stop, selesailah semuanya. Betul. Nah, kalau ini nih, gimana ceritanya dulu mendapatkan pelanggan pertama? Monggo Dino dulu. Dari saudara, dari orang terdekat dulu. Orang terdekat. Ya. Jadi itu pertama kali aku masih ingat banget. Aku pertama kali masarin produk Dino Taiti di Instagram subuh-subuh habis sahur. Itu saya pasang itu. Kalau saya itu sekarang jualan di minuman Taiti. Saya kenalin juga Taiti itu gimana pakai akun Instagram personal. Nah, waktu itu saya tinggal tidur kan, habis saya ngeracik sampai pagi sampai saya habis sahur, saya tinggal tidur, siang-siang banyak dong direct message sama chat. Itu terlebih ke teman-teman dekat sama keluarga, saudara-saudara. Jadi kok itu apa sih no? Aku jelasin, mereka lah yang jadi pertama yang nyobain Dino Taiti yang udah dirilis ke pasar ceritanya. Karena itu waktu bulan puasa, jadi mereka cocok kayak, seger nih, coba nanti ya buka, aku dong kirimin. Jadinya ya pas gitu. Nah setelah mereka nyobain saya, ada yang cocok, ada yang enggak. Nah yang cocok, ada mereka yang dengan sukarela kayak langsung ngasih tahu ke orang-orang yang dikenal, ini loh, saudaraku jual ini, ini loh temanku jual minuman ini, coba. Jadi kayak otomatis getuk tular atau akhirnya kayak apa ya, karena itu enak, direkomendasiin secara otomatis sama orang yang suka, gitu sih awalnya dari situ. Sampai dapat pembeli yang lain ya. Jadi ke teman dekat sama saudara dulu jualnya ya. Betul. Kalau Ismi tadi kan memang pertama minta temennya nyobain ya, terus gimana sampai itu
jadinya jualan, terus apakah yang pembeli pertama juga ini teman? Temannya kan bayar gak sih? Iya, pembeli pertama teman tapi bukan teman dekat. Bukan Oke. teman dekat waktu itu. Beberapa ada yang nggak kenal. Iya bener, kayak gara-gara postingan itu di WhatsApp kan ya, waktu itu di WhatsApp, terus pada penasaran, apa itu kok ada kayak gitu di Jepara gitu. Terus waktu itu dijual wae gitu kan, dijual aja. Hah, serius kan nggak niat untuk dijual gitu kan awalnya. Aku mau dijual wae gitu. Kira-kira berapa ya gitu. Terus barulah hitung-hitungan. Tapi emang teman-teman sih kayak dari mulut ke mulut, dari testimoni, dari story satu ke story yang lain, sehingga kedai isi bisa diketahui orang-orang gitu. Dan yang paling ininya tuh sebenarnya waktu buka kedai, paling kayak muncul ke permukaan. Waktu itu aku nanya sama teman aku gitu kan, kayak diskusi gitu. Menurut kamu di rumah aja apa aku harus buka kedai ya gitu kan. Terus dia bilang gini yang aku ingat banget, Ismi, orang yang punya ide kayak kamu tuh banyak banget. Orang yang punya uang lebih banyak dari kamu tuh juga jumlahnya nggak sedikit. Tapi yang paling bisa mengeksekusi pertama kali itu cuman kamu. Terus akhirnya udah nggak apa-apa, investasi aja, terus buka kedai. Kalau kedai kan kamu kelihatan gitu, orang-orang lalu lalang kelihatan, orang makin pendek rantainya. Kalau kita online orang perlu tahu kita dulu, perlu tahu gitu. Terus habis itu mau nggak dia mengeluarkan biaya untuk ngejemput barang itu, karena dulu belum seheboh sekarang Grab-nya ya. Dulu tuh bener-bener masih pada ngambilin di rumah gitu. Ada yang dari Pecangaan gitu, jauh-jauh ada Bang Sri. Aku sampai amazed banget. Saking penasarannya itu ya, karena di Jepara kan kayak culture-nya gitu, kayak mereka sering suka penasaran kalau ada sesuatu yang baru. Tapi emang dari teman-teman dari story satu ke story yang lain. Oke, terus kalau soal ini nih, kan tadi kalian promosi pertama itu lewat sosial media, itu gimana kalian memanfaatkannya sampai sekarang? Dino, monggo Dino. Kalau fungsi sosial medianya sekarang Dinotaiti udah ada akun resminya, akun ofisialnya di Instagram @dinotaiti. Itu lebih ke ngasih info-info yang baru soal Dinotaiti sama re-upload yang testimoni teman-teman sih, yang mereka upload tag Dinotaiti, kita upload ulang, dan seperti itu. Kadang ada dapat pembeli baru, yang kadang kan sosial medianya Dinotaiti itu di link ke Google Map dan Facebook. Facebook juga ada, cuman Facebook karena jarang pakai, jadi kurang efektif. Yang lebih efektif Dinotaiti pakainya itu Instagram, karena memang pasarnya Dinotaiti itu anak-anak, dari anak kecil sampai anak remaja ke atas yang suka main Instagram sih, karena mungkin awalnya dari Instagram, jadi pasarnya juga banyak kan di Instagram. Jadi lebih banyak kan berkecimpung di Instagram sebagai pemasaran info-info kayak ngenalin lah Dinotaiti itu kayak apa, gimana, apa yang baru. Itu masih sampai sekarang. Nggak merambah ke TikTok? TikTok gimana? Loh. Oh iya. Dinotaiti belum pernah ngiklan, cuman pernah bikin video promosi lewat short movie, bukan short movie lah, serial kecil, series, itu namanya Miranda. Oh, ya, web series